Gus Yakut, kemarin kita dengar malah berencana untuk mengundang Paus. Itu biayanya nggak sedikit. Now look at this. Atau sekarang malah mengabarkan informasi akan mengganti label halal dari MUI menjadi dari lembaga di bawah Kemenak. Now look at this. Ya itu silakan saja sebetulnya. Tapi janganlah terus-menerus memunculkan polemik. Ini logonya diganti dengan yang katanya tulisan kaligrafi, tapi kok bentuknya seperti wayang. Now look at this. Lebih tepatnya pintu lakon wayang Jawa. Ini kan semakin menunjukkan Jawa sentris. Padahal ini Indonesia, bukan Jawa. Now look at this. Ya kita simak ya. Ini ada analisa menarik tentang tulisan kaligrafi halal itu. Dari KHB ya, Kudori Bagus. Now look at this. Beliau juga membuka kesempatan bagi orang-orang untuk belajar menulis kaligrafi. Kita simak ya. Dalam kaligrafi ada dikenal 7 macam jenis. Di antaranya Naski, Rik A atau Rik I, Diwani, Diwani Jali, Sulusi, Kufi, dan Al-Farisi. Now look at this. 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 Logo ini basic khatnya khat kufi. Tapi pada huruf H-nya ada tambahan garis lurus menjulang ke bawah yang tidak relevan dengan gaya khat kufi. Now look at this. Jika ini jenis kufi, maka di bagian tengah ada huruf lam yang gaya penulisannya bisa terbaca huruf ro. Now look at this. Di bagian akhir ada huruf lam yang dibentuk mirip bulatan. Ini tidak sesuai dengan kaidah khat kufi, malah akan disangka sebagai huruf mim. Now look at this. Maka, jika bagian depan dibaca H, di bagian tengah dibaca ro, dan di bagian akhir dibaca mim, maka logo itu akan terbaca bukan halal, tapi haram. Now look at this. Now look at this. Dalam dunia kaligrafi, jika sebuah karya terdiri dari jenis khat campuran, maka kami lazim menyebutnya dengan khat syaka. Now look at this. Yang artinya, syaka daek, syaka ingat, syaka bisa, syaka tabrang-tabrang, syaka huma aing weh. Now look at this. Ini maksudnya saka ya. Kalau di Sunda gitu ya, saka daek teh seenaknya kita aja gitu. Saka ingat ya seingatnya kita gitu. Saka bisa ya sebisanya kita. Sakumaha aing we ya terserah saya gitu maksudnya. Kemudian logo ini mirip dengan pintu lakon wayang Jawa yang mana hanya mencerminkan satu budaya saja, tidak mewakili semua budaya Nusantara. Jadi kesannya asal bukan Arab. Ini yang bikin ngeri. Now look at this. Sarannya nih ya, dari beliau, sebaiknya pemilihan font atau bentuk huruf pada logo ini menggunakan font standar dan tidak neko-neko, sebagaimana font yang digunakan oleh negara-negara lain. Now look at this. Ya kita lihat, ini yang digunakan negara-negara lain. Now look at this. Biasa saja, halal biasa aja gitu. Jadi jangan sampailah kemudian ada nuansa upaya untuk menghilangkan nuansa Arab. Bagaimanapun Islam ini turunnya di tanah Arab. Saya makin bingung ini. Baru kemarin LBP ke Arab cari dana investasi untuk pembangunan IKN. Menhan Prabowo pun ke sana. Tapi yang di sini kok nampak terus-terusan anti Arab. Ada apa sih? Jangan seperti istilah Sunda. Dipoyok, dilebok gitu. Dipoyok tuh dihina-hina, diejek-ejek, dijelek-jelekan. Tapi dimintain juga, dimakan juga gitu. Dimintain juga bantuannya. Lucunya ironi ini. Ya sekali lagi saya kira mohon turunkanlah ego Anda wahai pejabat semua. Tidak patut kondisi lagi begini kemudian masih merasa sok hebat, masih merasa sok pintar, masih merasa sok kuasa. Lebih baik kontemplasi, muhasabah, mengukur diri gitu. Ini rakyat sudah mulai banyak yang gerah. Aktivis, pegiat politik mulai semakin kencang berbicara. Ya baru-baru kita lihat ada suara untuk meneriakkan people power. Now look at this. Ini dari tokoh-tokoh
Rocky Gerung, Bivitri Susanti, Lisung Karisma, Syahganda Nenggolan, Ferry Juliantono, dan rekan-rekan yang banyak lainnya Now look at this. membahas tentang kondisi pelaksanaan konstitusi hari ini yang terus semakin carut marut. Dan mereka bersepakat people power yang merupakan aksi massa turun ke jalan serempak dan masif untuk menekan pengambil kebijakan agar tidak melanjutkan pelanggaran konstitusi. Now look at this. Bahkan mengingat pelanggaran tersebut adalah menjadi tanggung jawab presiden, maka presiden akan menjadi sasaran dari aksi people power, yakni pemakzulan. Now look at this. Now look at this. Ngeri. Ya, upaya pemakzulan ini menjadi sah karena ada pelanggaran konstitusi. Nah, kalau ini terus terjadi, maka aksi turun ke jalan itu akan terjadi pula. Pengertian atau istilah people power, penggulingan kekuasaan presiden secara paksa melalui aksi demonstrasi rakyat. Jadi sejatinya memang people power adalah upaya inkonstitusional, namun akan bisa dianggap sah secara konstitusi ketika berhasil menggulingkan pemerintahan yang sah seperti yang pernah terjadi di Indonesia pada 98. Tetapi jika upaya ini gagal, maka akan dianggap sebagai suatu kudeta yang kemudian berujung pada diprosesnya para tokoh-tokoh politik ataupun intelektual yang berada di belakangnya. Jadi syarat-syaratnya kalau kita lihat apakah memang kondisi saat ini memenuhi syarat untuk ada aksi massa atau people power yang powerful. Kalau kita berkaca ke kasus 98, ada pemicu krisis ekonomi, kemudian krisis moneter, kemudian juga ada korupsi, kolusi, dan nepotisme yang begitu masif. Jadi saya bermohon dengan amat sangat kepada para pejabat di Jakarta sana. Turunkan egonya, gunakan empatinya, dengarkan apa yang menjadi kehendak rakyat hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.